Cuan, kembali lagi di Kalam Podcast yang membahas isu terkini bermanfaat dan bisa jadi teman tidur. Di sini gua Sabil sebagai host yang bakal menemani segmen kali ini dengan topik perencanaan keuangan dan konsumerisme. Dan gue tuh antusias banget gitu terkait topik ini ya karena relevan banget gitu di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang sulit. PHK di mana-mana dan ada tapera 3% gitu. Dan ada ancaman deflasi loh. Kayak dan di sini gue gak sendiri dan ditemenin oleh bareng teman-teman gue buat ngobrol bareng lah di sini sharing bareng juga gitu. Di sini ada Nahdi dan ada Fadil gitu. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Halo, kenalin gua Nahdi dari Fem 59. Untuk kabar hari ini, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalin gua Fadil dari Fapet 59, kabar juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar baik tapi dompet baik gimana? Kalau dompet nih? Dompet baik lah ya, ya gua aman. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah pada baik-baik, kabar baik, dompet baik juga. Oke, langsung masuk aja kali ya. Dan di sini gua ada artikel dari Liputan 6 berjudul dua alasan kenapa milenial dan Gen Z lebih sulit menabung dan lebih boros juga gitu. Kenapa tuh? Gua pengen tahu aja sih pandangan dari lu berdua kayak gimana gitu. Mungkin boleh dari Fadil dulu. Hmm, Iya, gua setuju sih. Dan kalau kita lihat dari akar masalahnya, Gen Z itu lahir dan hidup di era digital. Nah, di era digital ini, Gen Z jadi target utama dari budaya konsumerisme. Misalnya aja di Amerika, dari Statista itu 40% Gen Z-nya 4 jam lebih menghabiskan waktu di sosial media, yang mana sosial media itu jadi tempat produk-produk itu beriklan, Iya. mengiklankan produk. Habis itu ada sosmed yang bahkan udah terintegrasi dengan online shop gitu, misalnya TikTok. Kemudian raksasa e-commerce Cina seperti Temu itu catchline-nya aja, Iya. shop like a billionaire. Asik. Jadi kan kita didorong terus secara nggak langsung oleh internet, oleh sosial media itu untuk boros, untuk hidup hidup konsumtif. Bener-bener setuju. Kalau dari lu nanti gimana di? Ya, kalau gue pribadi juga setuju dengan statement Fadil, karena emang di lingkungan gue aja, kayak lingkungan teman-teman, itu Iya. ketika ada Harbolnas, Nah, kayak tanggal 77, 88, itu mereka semua cenderung lebih check out barang, akan tetapi sebenarnya barang itu tidak dipakai gitu, tidak dibutuhkan saat oh, itu I gitu. see, I see. Biasanya check out barang tuh pas ini gak sih ada promo 88 kayak gitu ya? Iya, 77. itu juga Nah, jadi faktor pemicu Gen Z untuk terus konsumtif kali I ya. see, I see. Ada dorongan konsumerisme juga akibat dari apa ya tadi teknologi Iya, raksasa apa digital era. digital era itu sendiri gitu yang membuat tadi jadi orang-orang tuh lebih gampang buat check out gitu khususnya di tanggal-tanggal promo gitu. Jadi memudahkan banget gitu zaman sekarang itu gitu. Nah, gua ada pertanyaan lagi nih. Jadi kalian tuh sebagai Gen Z itu lebih suka nabung atau investasi? Dari Mungkin Nadi dulu gue boleh? dulu ya. Boleh. Kalau gue pribadi, gue lebih memilih investasi terutama di emas. Kenapa Nah, di emas? Karena emang nilai emas di tiap tahunnya itu cenderung mengalami stabil dan bahkan naik. Dan selain itu juga, kalau investasi di emas itu minim akan risikonya, seperti itu sih. iya. Karena emas tuh risiko rendahnya tuh karena apa sih minim risikonya? Karena apanya gitu? Kalau boleh tahu. Mungkin karena emas kan barang berharga ya. Jadi bahkan emas kan nggak pernah turun kan kalau nggak Iya. salah. Selalu naik gitu tiap Hmm, tahunnya. oke oke. Dari lu dulu gimana nih? Lu pilih nabung apa invest nih? Kalau gua jelas invest ya, spesifiknya invest di reksadana atau saham gitu. Jadi kalau gua invest di saham atau reksadana, uang gua seenggaknya nggak tergerus oleh inflasi gitu. Inflasi tahunan kan ada biasanya inflasi tahunan 3%. Nah itu return gua di investasi itu bisa menangkal atau bahkan lebih dari inflasi tersebut. Oke oke. Jadi ada dua pandangan. Jadi sama-sama investasi. Di sini gak ada yang nabung karena investasi itu ya ada return tersendirinya juga dan ada risiko tersendiri. Jadi emas low risk, sedangkan saham itu lebih high risk lah dibanding apa emas gitu. Dan gue juga pengen tanya lagi nih. Kan tadi kalian ada invest, ada tabungan. Nah, sebelum kalian invest atau nabung, tentunya kalian bakal alokasiin dana ke barang-barang pokok kan, baru kalian bisa invest gitu barang-barang pokok kayak misalkan beli baju dulu, pakaian dulu, atau beli makan dulu tuh kayak gimana. Gue pengen tahu aja sih alokasi keuangan dari teman-teman di sini kayak gimana. Mungkin boleh dari siapa dulu?
Dari Fadil ya boleh. dari gua. Jadi gua kalau misalnya ada uang gitu di awal bulan, gua itu bakal plottingin uang gua secara persen ya, misalnya 50% untuk makan, 20% untuk biaya kuliah, biaya pendidikan, biaya pengembangan diri, 20%-nya untuk senang-senang nih, baru baru yang terakhir 10% itu untuk investasi atau nabung. Itu gua. Oke, oke. Dari Nadi mungkin? Kalau gue pribadi juga sama kayak Fadil, cuman mungkin kalau Fadil pakai persentase ya. Iya. Kalau gue sendiri pakai pos-posnya masing-masing, kayak ada pos primer, ada pos sekunder, dan juga pos tersier. Mantap, mantap. Pos primer tuh seperti kebutuhan makan dan juga kebutuhan sehari-hari gitu. Iya. Kalau pos sekunder tuh lebih kayak jalan-jalan, hangout sama teman, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang satu tuh membagi dengan pos gitu, ada kepentingannya sendiri gitu, prioritasnya bukan kepentingan. Ada yang pokok, ada yang tambahan, dan ada yang mewah gitu tadi. Primer, sekunder, dan tersier, betul kan? Betul Oke, sekali. dan yang ini tuh ada dari Fadil gitu, ada terkait dengan pembagian secara fresh presentase gitu tentang bagaimana 10% di mana, itu kan secara kuantitatif dan lebih jelas juga gitu pembagiannya. Dan di sini menarik banget sih dua pandangan ini, boleh banget dijadiin teman-teman pendengar Kalam Podcast sebagai acuan buat perencanaan keuangannya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah hadir nemenin sharing bareng di sini, diskusi bareng. Banyak pandangan baru yang gue dapetin, dan buat khususnya buat teman-teman pendengar juga thank you banget juga yang udah mendengar sampai segmen kali ini. Oke, thank you. Ya, thank you. Nadi, thank you. Oke. Selanjutnya jangan lupa bakal ada sesi FinFact. Welcome to Fine Fact. Halo, kenalin aku Mahesa. Di sini aku akan menyampaikan Fine Fact atau fakta finansial. Yang pertama, siap-siap. Gaji pekerja di atas UMR akan dipotong 3% untuk tapera. Yang kedua, harga rumah naik terus. Milenial dan Gen Z kian susah beli rumah. Yang ketiga, jumlah pinjol di Indonesia makin tinggi. Kini tembus hingga 66,79 triliun. Nah, itulah 3 fakta finansial kali ini. Sampai jumpa di Fine Fact selanjutnya.